Oke, jadi kalau membicarakan autoimun, sebenarnya adalah kelompok penyakit ya. Jadi penyakitnya sendiri ada sangat banyak, yang intinya karena kerusakan dari sistem imunitasnya sehingga terjadi kesalahan dalam mengenali sel tubuhnya sendiri. Dan sehingga akhirnya menyebabkan adanya proses peradangan yang kronik, sehingga akhirnya akan merusak berbagai organ. Kalau pasien yang menderita autoimun, sistem imunitasnya yang seharusnya bisa bekerja hanya pada saat ada benda asing atau ada serangan dari luar saja, pasien-pasien yang autoimun ini justru sistem imunnya ada kesalahan teknis sehingga akhirnya dia malah menganggap sel tubuhnya sendiri ini menjadi musuh sehingga akhirnya akan diserang dan dirusak. Penyakit autoimun ini sebenarnya memang umumnya hampir sebagian besar itu di dewasa muda. Tapi tergantung tipe autoimunnya juga. Ada kondisi-kondisi autoimun yang memang munculnya bisa di usia yang lebih lanjut. Misalnya pasien-pasien rheumatoid arthritis itu bisa muncul usianya di atas 40, 40, 50 itu mulai muncul gejalanya. Sementara pasien-pasien dengan lupus misalnya biasanya di usia yang lebih muda, 20 atau 30 tahun. Oke, kalau khusus untuk di bagian rheumatologi, memang umumnya pasien-pasien yang datang paling sering keluhannya adalah dengan keluhan nyeri sendi yang inflamasi, yang sifatnya peradangan. Kemudian untuk penata laksanaannya sendiri, umumnya pasien-pasien ini memerlukan pengobatan jangka panjang dengan menggunakan obat-obatan untuk menekan sistem imun tubuh atau namanya adalah imunosupresan. Khusus pasien-pasien autoimun sebenarnya sama dengan kondisi kronik yang lain ya, seperti pasien diabetes atau pasien hipertensi, memerlukan konsultasi yang rutin ya. Tapi ketika pasien nanti sudah mencapai kondisi remisi, kontrol rutin kemudian penggunaan obat-obatan bisa kita kurangi ya. Akan tetapi itu harus mencapai kondisi yang benar-benar dipastikan remisi dahulu. Tapi sebelum mencapai kondisi remisi, pasien-pasien autoimun membutuhkan konsul rutin, kemudian minum obat rutin setiap hari, konsultasi bulanan ya, untuk mengevaluasi kondisi-kondisi klinisnya, apakah ada perubahan dalam aktivitas penyakit autoimunnya tersebut. Pengobatan atau pemeriksaan di Mandaya sendiri, di sini ya memang sudah ada beberapa pemeriksaan. Contohnya yang mungkin sudah ada available di rumah sakit, itu misalnya panel autoantibody myositis ya. Untuk di luar sendiri mungkin masih beberapa lab terbatas yang mempunyai pemeriksaan tersebut. Kemudian kalau untuk pengobatan ya untuk terapi-terapi imunosupresan semua yang standar sih memang sudah tersedia ya, dan Mandaya juga tentunya sudah mulai untuk adanya penelitian-penelitian mengenai penggunaan stem cell dan mungkin nanti di kemudian hari bisa kita kembangkan untuk pasien-pasien autoimun.